Halo, Sobat Garuda, selamat datang kembali di Mamedia IDN. Kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang bikin jantungan, persiapan Timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini momen bersejarah, guys, karena Indonesia cuma 2 langkah lagi dari mimpi besar, tampil di Piala Dunia. Tapi, seberapa siap skuad Garuda menghadapi tim-tim raksasa Asia seperti Arab Saudi atau Qatar? Apa saja yang udah dilakukan PSSI dan Coach Patrick Kluivert? Yuk, kita ulas secara mendetail. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video kita berikutnya. Oke, sebelum kita masuk ke persiapannya, kita recap dulu. Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat setelah finish di posisi 4 grup C putaran ketiga, bersaing ketat dengan tim-tim top seperti Jepang dan Australia. Sekarang, di putaran keempat, kita bakal main di home turnamen pada 8, 11, dan tanggal 14 Oktober tahun 2025 di Arab Saudi dan Qatar. Formatnya, single round robin. Ada 6 tim, Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman, dibagi jadi 2 grup. Indonesia bakal main 2 pertandingan doang, tapi ini kayak final mini, guys. Juara grup lolos langsung ke Piala Dunia 2026, runner-up ke putaran kelima. Tapi, lawannya belum ketahuan, karena drawing baru digelar tanggal 17 Juli tahun 2025 di Kuala Lumpur. Indonesia ada di pot 3 bareng Oman, jadi kita pasti ketemu satu tim dari pot 1, Qatar atau Arab Saudi, dan satu dari pot 2, Irak atau UEA. Persiapan Timnas Indonesia. Uji coba lawan tim Timur Tengah. PSSI udah punya rencana matang. Di FIFA Matchday September tahun 2025, Timnas bakal uji coba melawan 2 tim dari Timur Tengah, kemungkinan Lebanon dan Kuwait. Kenapa? Karena semua calon lawan kita di putaran keempat, kayak Arab Saudi, Qatar, atau Irak, punya gaya main khas Timur Tengah, fisik kuat, transisi cepat, dan taktik disiplin. Uji coba ini penting banget buat adaptasi, apalagi kita bakal main di venue panasnya Arab Saudi atau Qatar. Persiapan fisik untuk jadwal padat. Coach Patrick Kluivert punya PR besar, menjaga stamina pemain untuk turnamen dengan jadwal super ketat. Bayangin, main 2 laga krusial dalam waktu seminggu. Karena pemain-pemain kayak Justin Hubner, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun sibuk di klub Eropa, Kluivert nggak bisa bikin TC intensif. Jadi, dia lebih mengandalkan koordinasi sama klub buat pantau kondisi fisik. Kabarnya, PSSI juga bakal bawa tim fisioterapi top buat jaga pemain tetap fit. Eksperimen taktik dan komposisi. Kluivert mulai nunjukin tanda-tanda eksperimen sejak laga terakhir putaran ketiga lawan Jepang di Osaka, Juni tahun 2025. Dia kasih menit bermain buat Egy Maulana dan coba duetkan oleh Romeni di lini depan. Ini sinyal bahwa dia pengen fleksibilitas taktik, mungkin main lebih agresif ketimbang gaya reaktif Shin Tae-yong dulu. Ada juga kabar soal potensi pemain naturalisasi baru, tapi belum ada konfirmasi resmi. Kalau kalian, siapa sih yang pengen masuk skuad? Tulis di kolom komentar, ya. Adaptasi venue dan supporter.
Main di Arab Saudi atau Qatar, artinya kita harus siap sama cuaca panas dan stadion megah. Untungnya, Indonesia udah pernah main di Qatar, jadi gak terlalu asing. Tapi, PSSI juga lagi lobbying buat jadi tuan rumah salah satu grup, pakai GBK atau Stadion Manahan Solo. Bayangin, kalau main di depan puluhan ribu supporter Garuda, pasti moral pemain naik. Kalian pilih mana, main di Indonesia atau away? Tantangan yang dihadapi. Lawan super kuat. Indonesia di pot 3, jadi kita pasti ketemu tim top kayak Arab Saudi atau Qatar. Rekor kita lawan Arab Saudi. Dari 10 pertemuan, cuma menang sekali. Qatar juga nggak kalah susah, apalagi mereka juara Asia. Irak dan UEA juga punya pengalaman lebih matang di level ini. Jadi, Kluivert harus punya strategi jitu buat curi poin. Waktu persiapan singkat. Kluivert baru gantikan Sintayong di Januari tahun 2025. Artinya, dia cuma punya waktu kurang dari setahun buat bangun chemistry tim. Banyak pemain abroad juga bikin susah kumpul rutin. Ini tantangan besar buat solidaritas tim. Kelemahan di penyelesaian akhir. Dari putaran ketiga, kita lihat Indonesia kuat di kandang, dengan 3 kemenangan dan 4 clean sheet dari 5 laga. Tapi, di laga tandang, kita sering kesulitan nyelesain peluang. Kluivert perlu bikin lini depan lebih tajam, apalagi lawan-lawan di putaran keempat punya pertahanan solid. Tekanan ekspektasi. Sebagai debutan di putaran keempat, Indonesia bawa beban besar dari supporter. Semua pengen sejarah, lolos ke Piala Dunia. Tapi, tekanan ini bisa jadi pedang bermata dua kalau nggak dikelola baik. Meski tantangannya berat, peluang Indonesia tetap ada, guys. Kalau kita bisa curi kemenangan lawan salah satu tim, misalnya Oman atau Irak, dan main imbang di laga lain, kita bisa jadi runner-up grup dan lanjut ke putaran kelima. Optimisme ini bukan cuma mimpi, karena timnas muda buktikan bisa ngalahin tim kuat kayak Australia di putaran ketiga. Kunci suksesnya, solidaritas tim, strategi cerdas dari Kluivert, dan tentu saja, dukungan kalian, supporter Garuda. Menurut kalian, apa peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia? Siapa pemain kunci yang bakal bikin perubahan? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Oh ya, pantau terus PSSI buat update soal drawing grup tanggal 17 Juli tahun 2025. Oke, Sobat Garuda, itu tadi ulasan lengkap soal persiapan Timnas Indonesia buat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga skuad Garuda bisa bikin kita bangga. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman sesama fans Timnas, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru. Yuk, dukung Timnas sampai ke Piala Dunia. Garuda di dadaku. Sampai jumpa di video berikutnya.